Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore semuanya yang sudah mantau ya. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek. Baik guys, kali ini saya akan membahas lagi tentang pusaka keris. Banyak yang masuk di WA saya. Kalau pusaka itu masih banyak yang menyakinin kalau pusaka itu benar-benar keluar dari alam gaib. Oke. Sekarang saya kasih solusi yang tepatnya. Keris itu dibuat oleh manusia, guys ya. Zaman dulu dibuat seorang empu atau seorang pendekar yang sakti, karena ketajaman keris itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena pembikinan dari besi-besinya besi piliang. Jadi entah dicampurin timah, entah campurin emas, entah dicampurin batu-batu meteor yang jatuh dari langit. Makanya keris itu ketajamannya sangat luar biasa. Dan dibalik itu cara pembikinannya juga mempunyai tirakat dan puasa khusus mungkin ya. Jadi saya sarankan lagi, keris itu tidak bisa ditarik dari alam gaib. Itu semuanya bohong. Rata-rata 90% itu bohong. Yang menarik-narik keris itu bohong. Karena apa? Keris bukan dari alam gaib. Keris itu dibikin manusia. Karena pengalaman saya bukannya mau menjelekin ya. Pengalaman saya hitung itu ada 25 kali pembuktian kepada seorang oknum spiritual, saya suruh narik keris gitu ya. Ya saya bayar juga, cuma saya kepengen pembuktian cara nariknya gimana. 90% nol, semuanya acting dan modus. Tapi saya cukup tahu aja, hanya saya kepengen tahu pengalamannya gimana modus dan cara kerjanya. Tapi rata-rata permainan. Maka dari itu Anda harus waspada ketemu orang yang katanya narik-narik keris yang biaya sekian, harus punya modal minyak sekian, itu jangan percaya. Karena itu rata-rata modus ya. Karena saya lama mendalamin penarikan keris itu. Karena apa? Keris itu dibikin manusia zaman dulu itu. Cara bikinnya punya tirakat khusus yang sangat luar biasa. Nenek moyang kita membuat keris, makanya keris itu tajam. Keris itu peninggalan nenek moyang kita, guys. Orang bilang katanya keris itu punya jin. Enaknya jin ya orang nenek moyang yang bikin, kok kamu bikin. Yang bikin itu loh nenek moyang kita. Kamu fitnah jin yang punya. Enaknya jinnya. Gak ada jin itu punya keris. Jadi dari alam gaib ke alam nyata itu susah untuk membuka gerbangnya itu. Prosesnya sangat luar biasa. Mungkin jarang diketahui orang. Apalagi bisa mewujudkan keris dari alam gaib. Terusan apa itu? Emas batangan. Apalagi emas batangan yang gambar Soekarno itu. Nah, itu ketahuan modus. Itu banyak dulu waktu di Jakarta permainan begitu, guys. Sangat luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Jadi kere. Bisnis klinik tidak akan menguntungkan, tapi bakal buntung. Tidak akan berhasil. Duit yang kamu taruh buat beli ini beli itu nggak bakal kembali, akan buntung, akan tersiksa, dan akhirnya kamu apa? Melarat gara-gara bisnis klinik yang tidak tahu tujuannya dan yang tidak pasti akan kembali modal kita. Itu bisnis klinik. Klinik itu rata-rata permainan, guys. Contohnya gini ya. Ini saya narik keris, dapat keris panjang gitu ya. Itu keris sudah ditaruh sebelumnya sudah ditaruh. Jadi kita pas lagi narik dikasih kain hitam atau kain merah atau kain putih, terus atasnya taruh bunga. Gini ntar keluar dari bawah kainnya. Lalu keris itu udah ditanam di situ.
dari tanam zaman yang kapan gitu. Dan ntar ada entolnya yang datang, wah ini keris bagus nih, boleh nih saya beli, berapa? 3 juta. Padahal itu yang nawar temennya sendiri, biar menarik perhatian kawan-kawan yang lain tuh. Oh, dia berani 3 juta nih, udahlah saya berani 4 juta, biar laku. Padahal itu keris beli di mana gitu, mahal-mahalnya paling 200. Itu permainan itu ya, permainan semua. Apalagi yang Mas Batangan yang gambar Soekarno terus 99, berapa itu semuanya palsu, karena tempat pembikinannya itu di daerah Jogja dulu ya. Itu rencana itu buat bikin begitu bukannya apa, bukan untuk narik-narik, itu dulu buat syuting film zaman dulunya. Saya udah selidikin semua itu, saya tanya-tanyakan. Terus penarikan keris itu udah saya tanyakan kepada ulama-ulama terbesar, itu malah diketawain saya. Keris kok bisa ditarik dari alam gaib, dari mana? Keris itu dibikin manusia katanya. Waduh. Nah itu guys ya, Anda harus waspada, harus mengerti mana penipuan mana enggak gitu. Jadi kalau narik keris itu ya, yang saya tahu tidak bisa langsung prek keluar dari alam gaib, nggak ada, kecuali keris itu udah ada dari dulu di tanah. Nah kalau kita mendeteksi ya, kalau ada kita cangkul, kita ambil gitu. Kayak orang nyari emas itulah, emas di tanah-tanah itu kan digesrong semua itu, dicangkul. Nah dia nyari emas begitu, sama nyari keris. Cuma keris itu bukan dari alam gaib, bukan, karena itu keris mungkin ditanam di situ udah lama mungkin ya. Terus kalau kita mau ngambil ya kita cangkul, kita gali. Makanya banyak yang menilai karena kalau keris itu bisa ditarik dari alam gaib, cuma ngomong, maaf ya, ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keluar. Nah itu bohong, paling keluarnya kecil-kecil segini. Panjangnya saya rokok-rokok gini, mana ada. Itu beli di Keraton Solo itu banyak, depan Keraton Solo, di Krewer, di Pasar Legi itu banyak gitu. Itu permainan semua. Kadang-kadang sebelumnya kerisnya tak sempretin di sini. Makanya kalau orang narik keris ya pakai sorban, pakai putih-putih, biar seakan-akan itu wah asli nih, orangnya jago nih. Nah, padahal dia modus-modus juga. Beli baju begitu banyak di Klewer situ, banyak baju-baju ala-ala ulama gitu dipakai untuk trik-trik oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu guys. Jadi masih banyak ya yang percaya katanya keris itu dari alam gaib ya, dari alam gaib bisa ditarik. Itu rata-rata banyak yang percaya, karena masuk di WA saya itu, Bu, keris itu bisa bang ditarik dari alam gaib, karena saya pernah membuktikan sendiri. Ya kamu itu dibohongin, karena keris itu bukan dari alam gaib. Emang keris itu dibikin nenek moyang kita zaman dulu untuk senjata perang. Orang Jawa senjatanya keris, kalau orang Sunda kujang, kalau orang mana itu Papua ya panah. Itu nggak bisa bangsa begitu masuk alam gaib, nggak bisa. Kamu itu dibohongin, ada narik-narik keris itu. Kecuali kalau ditayangkan di YouTube ya, buat hiburan itu nggak masalah ya, nggak masalah buat hiburan, dia nyari keuntungan dari YouTube. Tapi kalau untuk membohongin orang jangan ya. Soalnya saya katakan lagi, keris itu bukan barang gaib. Keris itu dibikin manusia buat mengenang sejarah zaman dulu, nenek moyang kita itu perang zaman dulu senjatanya keris, waktu masih kerajaan, masih status tempat-tempat pendekar lah. Jadi memang tajam, karena apa? Dibikinnya dari besi-besi yang piliang, campurannya timah, campurannya batu-batu meteor yang jatuh dari langit. Itu kan bahaya. Yang jatuh dari langit itu kan florot, warna merah atau kuning itu. Nah kamu kalau bisa menemukan itu kan sejenis besi itu, kalau di tanah itu bikin pedang atau bikin peso, wow luar biasa itu.
Kalau enggak dari pelor sepeda ontel itu yang bulat-bulat kecil itu kalau dibikin peso atau bikin keris tajam ya. Makanya saya katakan lagi, keris itu bukan benda gaib ya, bukan. Keris itu dibikin manusia, bukan dibikin dari jin. Kalau orang narik keris dari alam gaib itu rata-rata bohong, kecuali dia mendeteksi oh ada barangnya di sini baru dia ambil gitu, itu wajar, itu memang ada. Cuma barang itu sudah memang dari dulunya udah ada di situ, jadi nggak usah pakai mediator, pakai dadek bengek kibal-kibul, itu jangan, itu bohong itu ya. Oke, saya akhirin dulu sampai sini berbincang-bincang pada sore hari ini, malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, perkataan saya yang sengaja ini maupun tak disengaja. Saya bukannya menyindir atau mengungkit ke kawan-kawan yang di luar, bukan ya. Karena saya ingin meluruskan biar kawan-kawan itu paham, biar tidak kena tipu. Yang pernah merasa ditipu ya hiraukan aja, keris taruh aja di rumah, karena keris itu tidak akan bisa membantu kamu, tidak bisa membantu untuk beli rokok, beli makan, bukan, hanya dipajang doang, itu benda mati. Cuma kita kalau memelihara keris di rumah ya kita anggap aja itu mengenang sejarah nenek moyang kita itu dulu perang pakai ini, pakai keris gitu ya. Oke ya, saya akhirin dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada sore hari ini atau malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran dan salam persaudaraan buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam otak waras.